Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Oke guys, kita sudah berada di dalam kafe Ngafein bersama owner dari Ngafein, Kak kita. Oke, bisa dipanggil dengan Kak kita ya. Perkenalkan, sebelumnya kami dari siswa SMA Negeri 1 Nganjuk mau mewawancari kakak mengenai kewirausahaan. Boleh sedikit diceritakan tentang usahanya ya Kak? Dari awal merintis atau motivasi kenapa ingin membangun sebuah kafe. Jadi cerita awal dulu saya itu kerja. Pertama tuh saya itu kerja di bank, pulang pagi, berangkat pagi pulang malam. Punya anak 2. Seiring berjalannya waktu capek karena terus nggak bisa lihat pertumbuhan anak-anak juga. Akhirnya kita punya tanah di sini, kita bangun di sini. Di sini pun kita juga bangunnya belum ada 1 tahun kita tinggal di sini. Kita tinggal di sini baru 6 bulan. Jadi setelah kita selesai pembangunan di sini, memang rencana kita bikin kafe dengan konsep rumah. Jadi ini di rumah. Jadi saya bisa sambil lihat anak-anak, sambil bisa mengawasi kafe juga. Jadi tetap saya ada pemasukan, suami kerja. Jadi karena saya terbiasa kerja, kalau nggak kerja tuh kan rasanya nggak enak. Akhirnya oke, kita punya motivasi gimana kalau buka kafe di sini sambil bisa lihat perkembangan anak-anak. Jadi lebih praktis gitu ya. Praktis. Jadi saya tinggalnya juga di sini, kafenya di sini. Jadi terjun langsung mengawasi perkembangannya. Kalau kafe ini tuh baru didirikan apa? Baru, kita baru bulan Maret, tanggal 29 Maret kemarin. Jadi baru ada 6 bulan ini. Oh iya, belum ada setahun ya. Belum ada 1 tahun. Kalau untuk pengunjung kafenya itu lebih mendominasi ke kalangan anak remaja atau orang dewasa atau bahkan bisa anak kecil sendiri? Kalau di sini semua kalangan masuk sih. Jadi dari mulai keluarga, anak remaja, terus kadang ada yang buat balita juga. Jadi semua kalangan bisa masuk karena memang lokasinya sendiri kan aman ya, lalu lintas, nggak bising, jadi lebih kita homey banget gitu loh kita, jadi santai gitu. Apalagi itu kayak silir-silir kena angin gitu ya. Tuh guys, buat kalian yang mau cari rekomendasi kafe yang tempatnya tuh strategis juga adem, itu bisa di Ngafein sini. Iya, betul sekali. Terus menurut kakak, selain karena tempatnya yang nyaman, apa nilai plus yang kafe ini punya bisa dari segi menu makanan, fasilitas ataupun yang lainnya? Selain tempat, kami juga menjual rasa. Jadi harga murah. Orang sini itu mintanya harga murah, enak, banyak ya. Jadi gimana kita bikin konsep rasanya enak tapi juga ramah di kantong anak-anak. Jadi anak remaja, anak SMA, anak SMP, jadi juga semua bisa makan di sini, nggak cuma kalangan menengah ke atas usaha orang kerja atau kantoran gitu. Jadi harganya terjangkau, tapi juga bisa dapat rasa yang kualitasnya oke gitu. Terus selain itu di sini tempatnya itu cocok untuk meeting, untuk ketemu klien, soalnya kan nggak bising, beda sama di jalan raya, tempatnya bising. Kalau untuk fasilitas sendiri, kita ada yang indoor, ada yang outdoor, sama ada yang rooftop di atas gitu. Jadi bisa tinggal pilih mau yang mana,
mau yang syahdu mungkin sore bisa di atas, atau mungkin mau di bawah juga ada sofa. Jadi itu sih kurang lebihnya kayak gitu. Kamar mandi juga ada. Bisa referensi buat teman. Kalau untuk selama menjalankan kafe ini ada kendalanya nggak sih Kak? Kalau ada kendalanya, mungkin cara Kakak untuk mengatasinya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau kendala sih mungkin karena di sini kan kita di tengah perkampungan ya. Iya. Kanan kiri banyak rumah warga. Jadi kita sebisa mungkin untuk parkir sepeda motor, parkir mobil itu kita sediakan. Jadi supaya kita juga menghargai orang lain, menghargai masyarakat di sini. Terus untuk acara, misal contoh ada live musik, memang selama ini kita belum mengadakan live musik karena ya kita masih menghargai sekitar. Jadi kita cuma kasih musik-musik ringan aja melalui sound kecil. Mungkin kendalanya di situ sih, karena sekarang tuh kan harus ada event, sedangkan event mungkin live musik atau apa untuk menarik pelanggan, tapi ternyata nggak ada event pun ya Bisa lebih enjoy. bisa. Jadi di tengah-tengah perkampungan ya memang kita harus menjaga aja sih, itu sih lebih menjaga, nggak mengganggu orang lain, nggak mengganggu masyarakat. Tapi meskipun begitu terlihat tetap enjoy ya, masih bisa dinikmati. Iya, karena tempatnya Ada sepi saya nggak mengganggu. Oke, selain kita ngediriin misalnya ada banner atau apa, kakak pemasarannya bisa lewat media apa ya? Kalau sekarang kan zamannya kan semakin maju ya. Iya. Jadi semua tuh pakai media sosial. Iya. Kalau kita nggak main media sosial, saya yakin teman-teman di sini tuh nggak akan tahu di sini tempatnya, ya kan? Benar. Jadi kita mainnya masih di Facebook, terutama Instagram, TikTok, dan Story. Jadi Story WA. Iya. Nah, jadi kita, saya itu menuntut karyawan kami juga update status. Update status promosi setiap harinya minimal 1. Iya. Entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di WA. Pokoknya kalian harus update status untuk ngasih tahu kalau ini di sini tuh buka kafe. Jadi orang lihat itu mesti dari mulut ke mulut itu akan gedok tular ibaratnya kan gitu ya kan. Jadi ya seperti itu sih ke media sosial. Jadi kita tuntut mereka juga untuk jadi marketing. Selain saya sendiri dan suami, jadi ya anak-anak juga harus ikut. Karena saya tuh selalu menekankan ke karyawan semua, di sini itu juga milikmu. Jadi enek sepi nih sampai dia melo susah, enek rame ini sampai melo susah. Saya tuh selalu menuntut mereka, mindset mereka bahwa ini juga punya kalian. Jadi mereka rasa memilikinya tuh ada. Susah senang bareng-bareng. Iya. Emang kita kan keluargaan sih konsepnya. Terus kalau penghasilan yang per hari itu bisa sampai berapa? Omsetnya, Iya, omset omset. total. Jadi untuk omsetnya sehari sekitar 1,5 sampai 2 juta per hari. Itu kalau hari weekend ya, weekend salah Sabtu, Minggu. Kalau di rata-rata tak pukul rata selama 1 bulan per harinya itu sekitar 800 sampai 1,5. Wah, lumayan banyak kayak gini. Gitu rata-ratanya. Kalau untuk karyawannya berarti sebelum bekerja masih diberi pelatihan ya Pak tentang cara membuat makanannya atau minumannya gitu. Iya, dari awal memang kita latih, jadi kita ajari dulu sebelum buka kita training. Oh iya. Totalnya kan di sini ada 4 karyawannya, tapi saya shift nggak 4 bareng ya shift. Karena memang kalau siang hari cenderung lebih sepi daripada malam hari, jadi siang hari cuma 2 orang, nanti malam 4 orang masuk semua. Jadi ada yang terus, ada yang full time. Oke guys, itu dia Wawancara singkat kita ya. bersama Kak kita. Kalau kalian mau cari rekomendasi kafe yang tempatnya enak, nyaman, fasilitasnya juga
baik banget. Baik banget, apalagi Instagramnya itu kan estetik banget. buat ngerjain tugas, Iya. buat nongkrong-nongkrong, buat meeting, atau buat kencan juga bisa. Kalian punya pacar, kalau tidak punya tidak usah. Itu dia wawancara kami bersama Kak Gita di Iya. Kamar Kami. Terima kasih Kak Gita atas waktunya. Sama-sama.